Ini orang sudah jadi presiden dan wakil presiden. Jadi jangan bicara ke belakang lagi gitu loh. Dalam mekanisme ketatanegaraan dimanapun di dunia, setiap pejabat apapun dia, tetap dia bisa diberhentikan. Apa dalil yang digunakan oleh para purnawirawan? Yang saya baca kan cuma 169 terkait dengan syarat pencalonan yang usia 40 dan putusan MK. Nah, kalau itu yang jadi dasar, saya mengatakan itu lemah. Ada nggak sih implikasinya kepada presiden yaitu Prabowo? Itu kan kayak mau gertak juga, ada kalau kamu gangguin wapres, anak saya akan bawa juga ini sebagai narasi satu paket. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendorong pemazulan Gibran sudah diserahkan kepada DPR dan kabarnya surat itu juga sudah diteruskan ke MPR. Nah, apakah dengan demikian pemazulan terhadap Gibran membuka jalan untuk segera dilakukan atau masih tetap ada berbagai hal yang perlu dipenuhi agar proses itu juga bisa diwujudkan? Nah, untuk membahas soal ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Charles Simabura SHMH, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Andalas, juga merupakan pakar hukum tata negara. Bung Charles, apa kabar? Siap, kabar sehat, Bang Anan. Bung Charles, Itu visi utama. terima kasih sudah join lagi di kanal kita. Ya. Bung Charles, ini berhubungan dengan Tapi juga udah diundang, Bang. Ya, ini terkait dengan update surat ya yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan sudah diteruskan juga kepada MPR. Kira-kira apakah kemudian DPR perlu merespon atau apa yang akhirnya dalam konteks prosedur ya dari permohonan akan pemazulan itu yang kemudian bisa dilakukan oleh DPR atau dan MPR, Bung Charles? Ya, terima kasih Bang Anan. Ini menarik ya. Isu ini kemudian bergulir lagi. Setelah dulu tempat hilang ya. Nah, kemarin itu waktu surat yang pertama disampaikan oleh para purnawirawan yang mengikuti ya, ada 8 tuntutan kalau nggak salah. Salah satunya nomor 8 itu adalah memajulkan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Nah, tuduhannya itu karena melanggar pasal 169, artinya tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Pemilu 7 2017. Nah, satu dulu itu kita kritik alamatnya salah. Kenapa? Karena dia bersurat ke MPR. Ya. Nah, lalu sepertinya sekarang mereka sudah memperbaiki dan kembali ke konstruksi konstitusi ya. Karena kata pasal 7A dan 7B, kalau ada dugaan pelanggaran hukum dalam konstitusi oleh presiden dan atau wakil presiden, maka langkah pertama yang dilakukan itu adalah DPR yang kemudian diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan atas dugaan itu. Nah, penyelidikan DPR ini yang kemudian akan keluar sebagai suatu pendapat ya. Nah, dalam hal DPR menyatakan pendapatnya bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden, pendapat DPR itu yang kemudian nanti akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, dalam hal Mahkamah Konstitusi setuju dengan pendapat DPR, maka misalnya Mahkamah mengatakan ya secara hukum terbukti presiden dan wakil presiden itu melanggar hukum, tidak memenuhi syarat, maka kemudian pendapat putusan MK itu dibawa ke forum MPR. Nah, di MPR nanti akan bersidang DPR dan DPD ya. Lalu disitulah nanti akan diputuskan apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berimplikasi terhadap pemazulan presiden atau wakil presiden atau diberhentikan dari jabatan dalam masa jabatan seperti yang dituntut itu. Nah, makanya kemudian ada 2 pendekatan di sini, Bang Anan. Satu pendekatan politik ya yang dilakukan oleh DPR dengan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran itu, lalu pendekatan politik ini kemudian diuji secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian nanti masuk lagi ke mekanisme politik di MPR. Jadi ada 3 step yang harus dilakukan.
Bagaimana dengan surat yang disampaikan oleh para purnawirawan? Saya pikir ini merupakan salah satu bentuk ya partisipasi masyarakat dan itu hak warga negara juga. Walaupun mereka mengatakan dalam dalam naungan purnawirawan TNI, kita harus melihat ini sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Nah, siapapun berhak sebenarnya mau melaporkan hal tersebut gitu. Siapapun berhak. Kita bisa aja. Kenapa ke DPR? Ya karena DPR nanti yang akan menilai apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilaporkan, apa yang harus dilakukan DPR, ya satu, DPR jangan serta-merta kemudian melakukan penolakan ya atas dugaan atau laporan tersebut atau masukan atau surat tersebut. Yang kedua, ya DPR harus memeriksanya ya. Nah, pemeriksaan ini yang kemudian jika ada indikasi yang ditemukan atas dalil-dalil yang diberikan oleh dalam surat tersebut, saya pikir ini patut didalami dan diuji oleh DPR. Nah, mekanisme kerja di DPR biasanya kan kalau untuk lahirnya suatu hak menyatakan pendapat, HMP itu kan kita tahu ya, ini Konstitusi pasal 7B mengatakan hak menyatakan pendapat DPR itu dalam rangka fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu kan ada 3 hak yang bisa dimiliki oleh DPR. 1 melakukan hak interpelasi, 2 hak angket. Lalu ketiga hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini muara dari interpelasi ataupun juga hak angket. Nah, tinggal DPR pilih ya, kalau dia interpelasi ya sekedar klarifikasi, bertanya. Tapi kalau sudah masuk hak angket, ya dia akan menyelidiki ya atas dugaan ini. Makanya instrumen ini yang bisa dipakai oleh DPR untuk sampai pada hak menyatakan pendapat. Sehingga kemudian kalau melihat mekanisme kerjanya bisa jadi akan ada panitia pansus ya untuk menindaklanjuti masukan dari para purnawirawan TNI ini dan melakukan penyelidikan. Nah, kenapa ini menurut saya penting? Nah, saya termasuk yang mendorong ini ya, agar ada kepastian hukum juga. Agar juga ada kepastian politik terhadap sikap DPR. Ya, kalau memang DPR-nya mungkin dalam tanda petik ya, tidak mem-follow up ini, akhirnya kan orang akan menduga ada apa dengan DPR, ya kan? Tapi kalau kemudian DPR mem-follow up ini, kita tinggal lihat hasilnya. Kan tidak melulu juga nanti di dalam proses itu ya yang bersangkutan terbukti atau tidak. Tidak melulu juga dia akan terbukti melakukan pelanggaran. Bisa jadi putusan DPR mengatakan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, tidak terbukti, tidak lagi memenuhi syarat, itu tidak terbukti, ya selesai, clear masalahnya. Jadi nggak perlu sampai ke MK. Nah, saya mengatakan bahwa kita harus mulai juga tertib berkonstitusi ya, dan juga melakukan pendidikan politik warga negara. Namun demikian, secara politik kan orang bisa saja membaca ya, ini akan menimbulkan kegaduhan politik ya, dan segala macamnya. Jadi bisa jadi ini merusak koordinasi pemerintah kan namanya, juga menimbulkan kegaduhan baru. Nah, kita harus belajar juga misalnya bagaimana dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, yang kemudian digoreng terus gitu ya. Nah, makanya kemudian bagi saya penting untuk menyelesaikan ini di forum yang tepat, di lembaga yang tepat, dengan mekanisme yang tepat. Nah, forum itu kita harus hargai sudah melakukan itu melalui mekanisme yang tepat, forum yang tepat, yaitu lembaga yang tepat. Tinggal lagi penyelesaiannya harus tepat juga. Nah, DPR lah yang kemudian sekarang bolanya ada di DPR, Bang. Oke. Makanya kalau DPR bahasanya bersayap ya wajar, namanya juga DPR kan. Ya harus bersayap dong. Punya banyak sayap ya. Iya. Bung Kalau Charles. lembaga politik kan harus begitu. Iya. Bung Charles, ini kan ada beberapa pihak yang bahkan kemudian justru menuduh kalau ada upaya-upaya mendorong pemakzulan terhadap Gibran sebagai wakil presiden, maka ini dikategorikan sebagai sebuah tindakan inkonstitusional. Karena apa? Karena Gibran itu adalah orang yang juga dipilih bersama-sama dengan Presiden Prabowo dan sudah dipilih dengan suara 58% pemilih gitu ya. Nah, apakah tepat pandangan soal inkonstitusional ini? Nah, ini pendapat yang keliru ya. Jadi dia ada antefaktum namanya, ada post factum. Ya kan? Yang tadi itu antefaktum bahwa proses pemilihan Gibran benar, saya terima itu. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi di sengketa Pilpres pun sudah menyatakan dan menegaskan ya, terlepas dari kontroversinya, saya termasuk yang tidak juga setuju ya
termasuk juga mengkritik terpilihnya Gibran. Tapi kita hormati ada putusan MK nomor 1 dan 2 itu yang meneguhkan bahwa memang proses pemilu kemarin ya walaupun juga ada yang dissenting dengan segala puas tidak puasnya, ya kita hormati sebagai putusan hukum yang kemudian menjadi dasar secara konstitusional bahwa Prabowo dan Gibran sah sebagai presiden terpilih. Oke. Sekarang di post factumnya adalah ini orang sudah jadi presiden dan wakil presiden. Jadi jangan bicara ke belakang lagi gitu loh. Ya, kita nggak bicara keabsahannya. Ini orang sudah jadi presiden dan wakil presiden. Nah, dalam mekanisme ketatanegaraan dimanapun di dunia, setiap pejabat apapun dia, tetap dia bisa diberhentikan. Ya, ada klausul yang kemudian menyebabkan orang bisa diberhentikan. Satu, ya mungkin karena berhalangan tetap, meninggal dunia, sakit parah. Lalu atau diberhentikan karena mungkin melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etik, termasuk juga tadi tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon presiden wakil presiden. Nah, pasal 7A itu kan bicara orang yang sudah jadi presiden. Sekarang kita bicara nih, ya kita nggak bicara pilpres lagi. Pilpres sudah sah, itu sudah ada putusan MK. Sekarang ini orang sudah jadi presiden. Ada ruang nggak sih kita memberhentikan dia sebagai presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan? Ada, pasal 7A bilang itu ya, konstitusi kita terbukti melakukan pelanggaran hukum berat. Jadi kalau dia dalam melaksanakan tugasnya ada pelanggaran hukum berat, dia bisa diberhentikan. Terbukti dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini yang disebut misdemeanor itu, yang kemudian itu luas sekali ya, karet. Gitu ya. Perbuatan tercela apa sih? Itu kan, ngeludahin tetangga misalnya, atau nampar itu bisa Bang. Jadi dalam konteks tersebut itu bisa. Obama dulu hampir diimpeach gara-gara dia hormat kepada orang Jepang pada saat kunjung ke Jepang itu, dia nunduk begitu dianggap orang Amerika perbuatan tercela. Kenapa? Karena dia menundukkan kepalanya kepada orang Jepang yang kalah perang dari mereka. Jadi tapi itu kan Obama bilang karena ada rangka untuk menghormati budaya di sana, akhirnya nggak jadi. Lalu yang terakhir itu adalah apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, syarat yang terakhir ini Bang, itu hanya diperuntukkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dia menjadi presiden. Ante factum itu. Jadi yang tadi itu setelah dia jadi presiden. Ternyata ada juga syarat yang dapat dikenakan manakala perbuatan-perbuatan itu dilakukan sebelum dia jadi presiden. Apa itu? Ya tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Kita baca di mana syarat itu diatur di pasal 169 Undang-Undang 7 2017. Jadi ada dua bingkai, satu yang kemudian dilakukan pada saat setelah dia tetap menjadi presiden, yang satu lagi sebelum menjadi presiden. Contoh, ternyata di masa lalu dia pernah melakukan tindak pidana korupsi. Ya kan? Terbukti itu. Boleh dia diberhentikan. Ya, dalil dokumen hukum, bukti hukum yang menyatakan dia pernah melakukan tindak pidana korupsi di masa lalu itu bisa jadi dasar untuk dia diberhentikan. Ternyata di masa lalu dia pernah melakukan perbuatan tercela. Boleh juga. Ternyata di masa lalu dia pernah memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Boleh juga. Nah, kasusnya si Archandra Tahar ingat kan? Dia menteri ternyata ada pernah jadi warga negara lain seperti itu. Nah, itu contoh. Tabur Ajwa juga dulu. Ini yang kemudian, jadi pasal 169 itu ada beberapa poinnya yang kemudian bisa dijadikan. Ternyata di masa lalu terdeteksi dia sudah tidak pernah mengalami tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, atau ternyata di masa lalu dia pernah dinyatakan bangkrut gitu ya. Nah, itu kan ada syarat-syarat yang ada di pasal 169 itu. Nah, kalau pasal itu terbukti, dia bisa diberhentikan. Nah, sekarang ini apa dalil yang digunakan oleh para purnawirawan? Ini yang kemudian saya pikir ya, saya mohon maaf tidak baca detail dokumennya, tapi katanya ada yang lengkap katanya Bang, ada yang lengkap nih ya. Yang saya baca kan cuma 169 terkait dengan syarat pencalonan yang usia 40 dan putusan MK. Nah, kalau itu yang jadi dasar, saya mengatakan itu lemah. Kenapa? Karena persoalan putusan MK udah diselesaikan MK sendiri, ya kan, di Mahkamah Konstitusi. Pada saat sengketa Pilpres kemarin, MK udah nggak nyinggung-nyinggung itu lagi. Artinya, ya meskipun bermasalah secara etik putusan itu,
putusan 90 bermasalah soal etik, tapi kan MK menghormati ya putusan sebelumnya dan tidak mengkoreksinya pada saat pilpres. Pada saat sengketa pilpres. Harapan kita waktu itu kan dikoreksi di situ, tapi ternyata kan enggak. Nah, udah. Artinya kan berlakulah putusan terbaru yaitu putusan pilpres. Makanya kalau hanya itu saya meragukan. Ada yang kemudian menarik, ya bisa nggak fufu-fafa? Siapa aja kalau menurut saya ya. Nah, gitu kan. Karena itu Karena ini juga belum pernah diperiksa ya. belum pernah diperiksa. Dalam etika bermetos bagi saya itu bermasalah. Itu masuk perbuatan tercela gitu. Yang begitu-begitu itu bisa saja. Termasuk juga antaranya dugaan gratifikasi yang lain-lain. Jadi kalau ada dugaan-dugaan lain termasuk yang bisa didakwakan, ya baik yang sudah dilakukan sebelum menjadi presiden ataupun setelah jadi presiden, ini bisa dibawa ke forum DPR itu. Nah, tinggal kita lihat apa sih dalilnya. Tapi kalau dalilnya tarik putusan MK, kenapa? Nah, ini gini Bang, kebayang nanti kalau dalil itu dipakai, lalu DPR mengatakan, kamu nggak sah karena ada putusan MK, kamu melanggar. Oke? Begitu dibawa ke MK, kira-kira? Iya, pasti kita diadili lagi di MK. Nggak mungkin, saya meyakini MK nggak akan menerima. Kalau itu jadikan dalil ya, bahwa ini dulu cacat prosedur pencalonannya karena nggak sesuai dengan putusan MK, kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, MK pasti dugaan saya akan menganulir itu. Ya. Iya, karena mereka yang itu mengesahkan. Betul, mengamini ya. Meskipun sebagian menolak, tapi kan secara institusi kan MK mengamini. Betul. Putusan 90 itu. Makanya kemudian kalau ada dugaan lain, ini yang kita sama-sama tunggu. Ya, dan sebenarnya banyak juga ya listnya ya yang bisa dikejar untuk mempersoalkan background dari Gibran ya. Kita tahu dulu teman-teman juga melaporkan adanya indikasi gratifikasi. Iya, yang dilaporkan oleh ini Ubaidillah Badrun gitu ya. Di KPK gimana kabarnya? Itu aja. Ya. Korupsi kan? Benar. Itu bisa dipakai. Jadi bisa aja tuh. Mudah-mudahan Purnawiran itu masukin ya dalam dokumen lengkap. Ya, kalau kemudian nanti dipanggil KPK. Ya. Mana dokumennya itu? Kirim ke DPR ya, diperiksa di situ. Kalau belum ya nanti diperbaiki lagi suratnya dan ngundang Bung Charles untuk minta nasihat. Aduh, Bung Charles, terakhir ini. Ini kan kalau kita merujuk kepada jawabannya Jokowi ya saat ditanya. Oke, nah ini menarik. Satu paket. Gibran dan Prabowo itu satu paket, presiden sudah dipilih, wakil presidennya juga sudah dipilih, jadi ya nggak usah diotak-atik lagi. Gerindra sepertinya juga punya jawaban yang kira-kira hampir sama gitu ya. Kemudian lewat sekjennya Golkar juga mengatakan pintu pemakzulan Gibran itu sudah tertutup. Nah, alasan bahwa kalau ini sudah satu paket sehingga wakil presidennya tidak bisa dimakzulkan, itu apakah dari sudut pandang konstitusi sendiri juga sudah tepat? Ya. Dan yang kedua, jikapun kemudian proses politiknya berlanjut, ya di mana kemudian DPR bersikap dan mengambil keputusan untuk membawa masalah ini kepada MK, ada nggak sih implikasinya kepada presiden yaitu Prabowo? Itu mungkin yang selama ini tidak cukup dijelaskan dalam banyak perdebatan mengenai isu pemakzulan Gibran ini. Bung Charles bagaimana? Oke, Katu. Pasal 7A itu bilang presiden dan atau wakil presiden. Jadi bisa berdua, bisa sendiri. Nah, kan gitu. Tinggal dalilnya apa. Kalau melakukan korupsi, ya kalau dia berdua, ya dua-duanya dong di-impeach. Tapi kalau dia melakukan sendiri, hanya dituduhkan kepada wakil atau kepada presiden, ya sudah satu. Nggak bisa tanggung-tanggung begitu dia. Nah, kecuali yang tadi pencalonan. Kalaupun pencalonan, kalau kita lihat, even pencalonan sekalipun, kalau salah satu pasangan yang tidak memenuhi syarat, MK kan bisa saja menggugurkan salah satu. Dalam praktek putusan MK kan salah satu digugurkan. Dan itu dilakukan MK di kasus pilkada banyak gitu, ya kan? Yang ada ijazah palsu, wakilnya dibatalin itu wakilnya, itu cari wakil baru atau bupatinya. Memang kemudian, nah ini saya pikir ini semacam bluffing aja tuh untuk mengerem gitu. Jadi untuk narik-narik gitu loh.
Nah, kalau saya mengatakan enggak, ya. Siapa yang didalilkan, ya dia yang harus diselidiki atau yang dibuktikan kesalahan. Jadi, bahwa dia ditarik-tarik itu dalam desain konstitusi kita, dugaan pelanggaran itu bisa dilakukan sendiri, pertanggungjawaban hukumnya sendiri, atau dia berdua, ya pertanggungjawabannya hukum berdua gitu. Kecuali memang si Purnawirawan ngelaporin bahwa mereka berdua, ya kan, telah melakukan pelanggaran hukum, atau mereka berdua tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Nah, yang didalilkan itu adalah salah satu saja, ya kan, bahwa si Gibrannya yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, kan begitu. Karena dianggap tidak 40 tahun bla 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 putusan MK itu kan. Tapi makanya saya supaya clear aja bahwa konstitusi mengatakan bahasanya dan atau. Jadi sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri dan tidak ada efek apa-apa, tidak ada efek apa-apa. Tidak ada efek, karena kecuali memang kemudian, kesalahannya dilakukan bersama. Nah, kalau pencalonan saya sudah tegaskan tadi, kita tidak pada tempatnya lagi memperdebatkan keabsahan pencalonannya Gibran. Nah, kalaupun itu yang ditarik-tarik, mungkin karena mereka dianggap dicalonkan, sepasang, kalau itu kita terima, pertanggungjawaban hukumnya pun tetap ya di dalam beberapa putusan MK praktiknya, bisa kok ya salah satu saja yang didiskualifikasi. Artinya, pakai logika itu, bisa kok salah satu aja yang diberhentikan, nggak mesti ngimbas ke si presidennya. Apalagi dugaannya memang hanya untuk satu saja, salah satu saja Bang, ya kan. Dan itu bisa dibuktikan kan korupsi tadi, perbuatan tercela. Masa iya yang melakukan korupsi wakilnya tuh presidennya harus ikut nanggung, kan nggak adil juga. Apalagi kalau kasusnya Fuku Fafa yang diserang malah presiden. Nah, makanya itu kan kayak mau gertak juga, ada kalau kamu gangguin wapres, nah, anak saya, ya saya akan bawa juga ini sebagai narasi satu paket. Enggak begitu, konstitusi kita desainnya begitu. Oke, siap. Bung Charles, cukup jelas atau bahkan sangat jelas. Hari ini kita mendapatkan pelajaran satu soal pemakzulan atau usulan pemakzulan terhadap Gibran sebagai wapres bukanlah sesuatu yang inkonstitusional. Yang kedua, ada proses politik dan proses hukum untuk sampai ke keputusan pergantian wakil presiden. Dan yang ketiga, pembuktian mengenai pelanggaran terhadap wakil atau pelanggaran yang dilakukan oleh wakil presiden, dalam hal ini Gibran, bisa saja menyangkut persoalan-persoalan masa lalunya. Ya, jadi bukan saja persoalan saat dirinya menjadi wakil presiden. Bung Charles, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat integritas dan penonton sekalian. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.